Oke, jadi langsung saja Bang Zainuddin. Jadi apakah kemudian optimisme tim 01 ini masih sama? Kalau saya ingatkan kemudian tadi sebelum jeda sholat Jumat itu dikatakan optimisnya masih sama, harapannya akan dikabulkan masih sama. Setelah mendengar kemudian 4 menteri ini masih samakah hingga malam ini? Bertambah, malah bertambah, Bung Bram. Oke. Optimisme kami semakin bertambah. Apa yang membuat bertambah? Yang pertama kami harus mengapresiasi 8 hakim mahkamah ya, negarawan kita, beliau-beliau 8 orang itu berani memberikan terobosan baru dalam proses sidang sengketa hasil Pilpres di pemilu 2024 ini. Dengan memanggil 4 Menteri Jokowi hadir ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah sebuah terobosan baru dan sejarah bagi proses untuk membuktikan hal yang terkait dengan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kita memberikan apresiasi dan terima kasih atas hadirnya Pak Menko Muhajir, Menko Pak Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan Mensos Ibu Risma, yang dengan penuh kesadaran mereka datang ke mahkamah sebagai bagian dari warga negara dan pelayan rakyat untuk kemudian memberikan keterangan yang dibutuhkan. Oke. Mas Bram, kenapa saya katakan bahwa kami bertambah keyakinan untuk akan dikabulkannya permohonan 01 oleh Mahkamah Konstitusi? Karena semua pertanyaan yang disampaikan oleh 8 hakim mahkamah tadi siang kepada 4 menteri itu adalah semuanya merupakan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi, dengan percepatan distribusi bansos yang mendekati pemilu di tahun 2024 pada bulan Januari dan Februari itu. Baik, Bang Zainuddin, tapi kalau boleh saya mengutip apa yang dikatakan Menko PMK, Pak Muhadjir itu mengatakan doesn't make sense kemudian mengkaitkan kunjungan Presiden dengan perolehan suara, karena kemudian alasan turun ke daerah dianggap ini kemudian pasti ada alasan strategis, ada kemudian proyek nasional di sana, ini kan menjadi masuk akal begitu. Apakah itu kemudian meragukan bagi 01 begitu, Bang Zainuddin? Ya, justru itu pernyataan Pak Muhajir kemudian ditegur oleh Ketua Mahkamah, oleh Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Hartoyo, mengatakan bahwa itu pendapat ya, tidak boleh, karena yang dimintakan oleh Mahkamah adalah keterangan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah berdasarkan pada permohonan yang disampaikan oleh para pemohon. Sehingga begitu Pak Muhajir menyampaikan pandangan, dianggap sebagai pendapat oleh Mahkamah, dan karenanya beliau minta untuk tidak diteruskan. Oke, saya minta tanggapan kemudian dari Bang Fahri Bahmid begitu. Jadi ini bagi kubu Anda kemudian bisa dikatakan menguntungkan atau tidak nih keterangan dari 4 menteri, Bang Fahri? Iya, kalau menguntungkan sih iya. Karena kenapa? Setidak-tidaknya semua insinuasi yang dialamatkan kepada pasangan pihak terkait ya, Pak Prabowo sama Gibran selama ini kan terklarifikasi dengan sendirinya dengan hadirnya para menteri itu di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya setuju juga tadi sama Pak Zainuddin ya, bahwa ini merupakan sebuah terobosan baru dalam sejarah ketatanegaraan kita, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan untuk persoalan sengketa Pilpres bisa menghadirkan pejabat negara tentunya yang dianggap relevan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dianggap penting untuk didengarkan tentunya. Ini satu langkah betul-betul bahwa memang Mahkamah telah menegaskan kewibawaannya untuk mengklirkan soal-soal seperti itu. Yang ketiga, harap diingat bahwa kami itu juga berkepentingan agar persoalan ini bisa terklarifikasi ya. Persoalan ini bisa terklarifikasi. Tapi kita kan bukan pihak yang trigger. Kita sebagai pihak terkait itu bukan pihak yang mendalilkan, tetapi kita itu defense terhadap dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, yang bertindak sebagai trigger untuk pengajuan permohonan itu kan 01 sama 03 tentunya. Nah, dengan demikian mereka berkepentingan untuk menghadirkan para menteri terkait, karena kan isu besar yang menjadi sangat esensial dalam permohonan mereka itu kan, satu masalah bansos, yang kedua masalah sirekap, yang ketiga masalah ada indikasi mengaktifasi mesin-mesin kekuasaan berupa penunjukan PJ di seluruh Indonesia, ya kan? Yang keempat terkait dengan persoalan ASN dan seterusnya dan seterusnya.
kemudian pengelolaan atau menggelontorkan APBN yang dianggap barangkali kurang tepat sasaran dan seterusnya. Nah, itu isu-isu besar itulah yang ingin didudukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya dalam merespons itu bukan berdasarkan kepada permintaan para pihak, tapi berdasarkan kepada hasil penelaahan terhadap permohonan pemohon. Bang Fahri, sehingga dianggap isu seperti itu harus clear gitu. baik. Tapi yang kemudian menarik adalah tadi soal penjelasan dari Menko Perekonomian Pak Erlangga mengatakan bahwa ya bungkusan bansos tidak ada yang warna kuning, tapi kalau warna lain saya tidak tahu. Ini kan akhirnya publik menganggap berupa sindiran dan sarkasme begitu kepada pihak Anda. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat biasa saja sebenarnya, itu juga cuma hanya bahasa-bahasa celotehan yang seperti itu kan biasa terjadi di MK juga. Kita itu kan sidang tiap hari itu kan kadang-kadang letih juga kan. Jadi ada nuansa yang itu yang untuk merelaksasi kita antara hakim, pengacara dan seterusnya semua pihak. Jadi sebenarnya itu tidak ada punya tendensi apa-apa. Yang jelasnya penjelasan dari 4 menteri itu telah clear gitu ya. Persoalan bansos, persoalan kebijakan untuk mengalokasikan bansos, persoalan bagaimana penganggarannya, bagaimana payung hukum, kerangka hukum yang diciptakan untuk mengakomodasi itu, titik-titik atau spot-spot yang dianggap bermasalah itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang persoalan ini. Presiden punya atensi dalam soal-soal seperti itu. Baik. Lalu satu hal yang harus diingat bahwa misalnya penggunaan anggaran itu waktu presiden turun itu bukan gunakan dana bansos, itu bantuan presiden. Tadi clear masalah itu ya. Nah, makanya kan ada hakim bertanya dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya sudah jelas juga. Masalah atribut ataupun persoalan fasilitas bantuan yang ada pada presiden itu melekat pada presiden itu ada difasilitasi dengan peraturan Menteri Sekretaris Negara. Bahkan dalam setiap tahun anggaran itu tidak selesai. Baik. Presiden sendiri tidak mampu menggunakan uang itu sampai selesai, sampai habis. Serapannya sampai 85%. Nah ini kemudian, tapi kalau kemudian statement dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang kemudian disebut sebagai opini, yang kemudian mengatakan doesn't make sense, mengkaitkan kehadiran Jokowi dan perolehan suara Prabowo, kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang 100% netral, pretensi dan kecenderungan personal itu mempengaruhi. Nah itu kubu Anda melihatnya seperti apa? Nah itu natural saja. Itu sesuatu yang natural. Yang disampaikan Prof. Effendi ini kan, Pak Muhadjir ini kan pendidik juga kan. Beliau juga itu sebagai seorang akademisi intelektual yang tentunya bisa melihat perspektif itu sebagai makhluk politik tentunya. Itu hal yang biasa. Yang disampaikan Prof. Muhadjir itu sebenarnya kalau dalam kajian ilmu politik itu hal yang general saja sebenarnya. Bukan hal yang aneh sebenarnya. Jadi hakim juga bisa memaklumi itu dalam konteks apa yang bersangkutan ngomong seperti itu. Mengenai preferensi politik, mengenai kecenderungan, mengenai tendensi dan seterusnya itu kan persoalan psikologi orang, persoalan subjektivitas seseorang sebagai makhluk politik. Tapi yang dimaksudkan itu bukan dalam konteks setiap orang itu yang diatribusikan dengan kekuasaan lalu melakukannya secara deviatif. Tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Konteks pernyataan seperti itu ya. Gitu. Baik Bang Farhan, kami dapat poin Anda begitu. Saya tanyakan kepada Bang Rey. Bang Rey, jadi bagaimana kita dari perspektif politik bisa menganalisanya begitu? Bisakah kemudian statement dari 4 menteri itu mendudukkan dan menjelaskan kepada publik sebetulnya bagaimana kronologinya sebetulnya Bang Rey? Bang Rey, mohon maaf sepertinya suaranya masih di mute. Boleh dibuka terlebih dahulu Bang Rey? Sorry. Siap. Kalau terkait dengan kronologi, kan semua orang juga udah paham kan. Kalau kronologi ini kan semua orang juga udah paham. Makanya kan sebenarnya nggak ada persoalan dengan pembagian bansos, nggak ada persoalan dengan regulasi, nggak ada persoalan dengan aturan dan sebagainya. Yang disorot oleh kelihatan ya 01, 02 dalam konteks pemohon ya, bukan dalam konteks nomor pilpres ya. Dengan masyarakat secara umum itu adalah soal kok tiba-tiba ada lonjakan. Nah, lonjakan itu punya dasar hukum nggak? Ada dasar hukumnya, pakai yang begini gitu. Nah, yang kedua kok tiba-tiba ada rapal di dalam 1 bulan? Kok tiba-tiba bulan tertentu tinggi sekali proses pembagiannya dan seterusnya gitu. Nah, itu sebetulnya yang ingin dilacak gitu oleh para pemohon ini gitu kira-kira. Jadi nggak lagi berdebat soal fungsi ini tugasnya siapa. Dasar hukumnya apa macam-macam dan seterusnya itu. Saya kira itu pun kalau dibahas di dalam sidang Mahkamah Konstitusi memang nggak akan mengubah apa-apa karena kita semua juga tahu kan bahwa bansos itu putusan bersama antara presiden dengan legislatif, biayanya juga diputuskan secara bersama, ya kan, untuk kepentingan apa dan sebagainya gitu. Nah, itu semua orang juga tahu itu kronologi yang kayak begitu. Apalagi kalau kita baca tadi misalnya
empat menteri itu menjelaskan tugas dan pokoknya masing-masing. Semua orang juga tahu. Jadi nggak ada penambahan informasi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para menteri yang hadir di dalam kesempatan. Jadi maksud Anda ini normatif, tidak ada hal baru begitu Bang? Iya, tidak ada hal baru sebetulnya. Cuma menurut saya ada pertanyaan yang menurut saya salah satu pertanyaan yang cukup penting untuk dicermati, yaitu apa? Apakah ada penjelasan mengapa tiba-tiba budget untuk tahun 2024 itu digandakan karena diasumsikan El Nino jalan terus. Nah, asumsinya ini yang menurut saya kurang tergali di dalam sidang yang tadi. Oke. Kenapa pakai asumsi bahwa El Nino masih berjalan sampai bulan Februari sampai ke sana dan seterusnya, sehingga belanjanya digandakan, bahkan bansosnya dibuat dalam bentuk rapel. Dalam 1 bulan dikeluarkan untuk 3 bulan ke depan dan seterusnya. Mas, boleh saya klarifikasi poin ini ya? Oke, silakan Dulu, Farid. Oh iya. Nah, yang kedua adalah itu kaitannya nanti dengan apa yang disebutkan oleh Pak Menko, bahwa setiap orang nggak mungkin bersifat netral dalam pelaksanaan pilpres. Lebih khusus tentu mereka yang berada di dalam jalur kekuasaan, yang presidennya terlihat sangat terbuka melakukan upaya ya untuk mendongkrak suara paslon tertentu. Baik, oke Bang. Bagaimana netral di tengah yang kayak begitu? Itu pernyataan Menko justru yang sebetulnya memberi pintu untuk mempertanyakan soal dugaan keterlibatan cawe-cawe presiden yang terlalu dalam. Oke, jadi yang itu bisa jadi menyebabkan, ya itu pintunya, itu kan Menko sendiri yang akuin, nggak mungkin kami netral lah. Jangankan kami, seluruh masyarakat pun nggak mungkin netral dalam konteks pilpres ini. Tentu saja apalagi mereka yang berada di dalam pusat kekuasaan yang dekat dengan Presiden Jokowi, yang Presiden Jokowinya terlihat cukup aktif untuk ya katakanlah memberi semacam sosialisasi kepada paslon tertentu. Baik. Jadi ada kecenderungan kecenderungan. Nah, dalam konteks itulah yang mesti digali. Baik, Bang Jadi Rey. kalau tadi sampai Menko misalnya memberi semacam opini, nggak ada hubungan dong antara aktivitas kami dengan kenaikan. Itu baik. opini. Bang Rey. Tentu saja itu opini ya, yang semua orang pasti akan ngomong itu gitu loh. Baik. Poinnya kami Kalau sudah dapat disebut Bang Rey. misalnya Anda memasuki Baik. Anda memasuki rumah enggak secara baik dan benar. Pasti semua orang mengatakan memasuki rumah baik dengan baik gitu. Oke, baik. Saya akan minta komentar dari Bang Fahri Bahmid kalau begitu. Sebentar dikit lagi, yang tidak hanya cukup dalam proses dialog tadi, tapi itu bisa dibuktikan dengan tentu berbagai fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh MK sebelumnya, yang mungkin sudah diserahkan baik oleh pemohon 1 maupun pemohon 2 gitu. Oke, menarik. Jadi Bang, silakan. Jadi boleh saya sambung ya? Silakan. Jadi yang disampaikan Bang Rey, kelihatannya Bang Rey tidak mengikuti perkembangan persidangan secara cermat, makanya informasi tidak presisi terkait dengan soal-soal detail yang mengenai itu. Jadi yang disampaikan oleh empat menteri, 2 Menko dan 2 menteri teknis itu tidak saja bicara tentang normatif, tapi persoalan-persoalan yang sangat menukik, persoalan-persoalan yang sangat substansial. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang tadi ada kekeliruan dari Bang Rey Rangkuti tadi. Masalah misalnya perpanjangan El Nino, itu asumsi. Itu bukan asumsi. Itu produk daripada BRIN sama BMKG. Itu produknya itu teknokratis, bukan asumsi. Jadi pijakan itulah yang dipakai oleh presiden. Bukan asumsi untuk mengambil kebijakan sebegini besar, lalu pada akhirnya cuma hanya berdasarkan pada ahli nuzum dan segala macam. Bukan, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Bang Rey itu semua telah tercover dalam daftar pertanyaan hakim 8 orang itu. Ada yang bertanya misalnya kenapa rapel? Kenapa harus momentumnya itu di awal Januari? Kenapa momentumnya kan begitu-begitu kan? Kenapa spot-spotnya itu di wilayah-wilayah tertentu dan seterusnya? Seluruh kegelisahan publik yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan pengamat yang seperti ini, itu telah terjawab semua. Sudah terwakili dengan pertanyaan hakim tadi. Itu sangat jelas. Makanya saya katakan Bang Rey harus ikut yang itu detail. Supaya informasinya tidak confused. Oke, silakan Bang Rey, tanggapan Anda. Boleh dong aku tanggapi. Iya, boleh dong aku tanggapi. Ya, pertama adalah soal tadi yang disebutkan, apakah asumsi soal El Nino itu legal atau tidak legal? Kita nggak bicara legal nggak legal. Nggak, maksudnya Bang Rey tahu nggak bahwa itu didasarkan pada keputusan apa? Masalah perpanjangan? Iya, kan dari awal kita udah mengatakan bahwa pemberian bansos itu semuanya legal. Bukan masalah El Nino.
El Nino Iya, itu termasuk apa, di Bang? dalam Gini, El gini, Nino. gini. Oke, ditahan dulu Pak Bung, Zainuddin. saya- Oke, saya kasih waktu Anda nanti Pak kalau Zainuddin juga sebentar. ya. Tunggu dulu. Sebentar. Bagaimana Sekarang kan Pak Zainuddin, giliran tahan saya, dulu toh. sebentar. Iya kan? Oke. Iya kan? Saya Giliran persilakan saya Bang kan Rey dengan Bang sekarang. Fahri dulu. Kalau ditanyakan adalah apakah prediksi soal El Nino di bulan Februari, Januari dan sebagainya itu lahir dari produk yang legal? Legal. Terus masalahnya apa? Makanya Lalu nah, dari mana? tunggu dulu. Dari mana diksi asumsinya? Singkat Tunggu saja dulu, Bang Rey. Bung Fahri. Tolong dijawab singkat saja Bang Rey. Tunggu, Bung Fahri. Ada riset, Bang. Itu ada riset di situ. Ada Nah, itu produk ilmiah. biasanya kalau orang udah motong-motong itu di tengah ada sesuatu tuh. Saya Sabar pakai- aja Oke, dulu, kita Fahri. kembali Sabar Bang aja Rey. dulu. Bang Rey, tolong Anda jelaskan aja sedikit dulu ya. saja sebelum saya lempar nanti. Saat informasi. Sabar aja dulu Bung Fahri, ya kan? Ada waktunya Anda bicara. Oke. Biasakan kita tertib. Silakan. Nah, Bang jadi Rey. kan pertanyaannya adalah apakah seluruh produk kebijakan ini memiliki legalitas? Dari awal saya mengatakan ada, bukan tidak ada. Tetapi apakah kebijakan itu didasarkan pada sesuatu yang tepat atau tidak? Nah, itulah pertanyaan yang perlu didalami. Itulah maksud saya. Oke. Sama seperti misalnya orang, tunggu sedikit ya, saya kasih contoh nih. Apakah penerimaan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden itu legal? Ada dasar legalnya, putusan MK. Kan kira-kira gitu. Tetapi apakah KPU memperlakukan putusan itu tepat atau tidak? Nah, itu yang dipersoalkan oleh orang sekarang di Mahkamah Konstitusi. Nah, Bang Rey, pertanyaan. Jadi kalau semua urusan legal nggak legal itu semuanya legal. Jadi- Cuma legalitas itu didasarkan pada perhitungan yang tepat atau tidak. Nah, itu yang mau didalami oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Rey, jadi Ya, maksud Anda menurut saya, pertanyaannya spesifik nggak cukup. tapi jawabannya yang kemudian normatif. Ya, itu satu. Yang kedua, jawaban-jawaban itu kita udah duga. Oleh karena itu, nggak akan cukup dengan jawaban-jawaban mereka di forum itu, tapi akan didukung oleh bukti-bukti lapangan, seperti yang saya sebutkan tadi, yang mungkin data-datanya udah Baik. diserahkan oleh 01 Oke. maupun 02 dalam konteks pemohon ya, Baik. bukan dalam konteks paslon. Gitu. Oke, baik-baik. Ini saya juga harus fair, saya harus memberikan waktu kepada Pak Zainuddin. Saya minta komentarnya. Jadi Anda dalam paslon Ya. 1 dalam hal ini perspektifnya yang mana? Sama seperti Bang Fahri atau kemudian Bang Rey begitu yang mengatakan ya jawabannya yang Begini, normatif begitu. Saya harus menyampaikan tentang suasana persidangan ya, Bung Bram ya, Bung Rai, kemudian ya tentu Pak Fahri juga tadi siang. Jadi 8 hakim itu praktis menyampaikan pertanyaan mendasarkan pada pokok permohonan yang kami sampaikan. Itu satu. Bahkan ada satu hakim beliau mengatakan saya ada 12 pertanyaan terkait dengan bansos ini. Hanya karena waktu yang terbatas, jadi semua para hakim dibagi 2 pertanyaan. Itu satu. Yang kedua, ada hal yang menarik. Tadi siang dalam persidangan Pak Hakim Arief Hidayat mengatakan seharusnya kita awalnya berdiskusi, yang kita panggil adalah presiden. Akan tetapi ini kan tidak elok kalau kemudian yang dipanggil presiden. Dia adalah bukan hanya kepala pemerintahan, tapi kepala negara, simbol negara yang tidak boleh kemudian dicederai. Nah, dan yang ketiga ada celetukan yang tadi Bung Fahri bilang. Jadi ketika Pak Erlangga mengatakan tidak ada warna kuning di situ, tapi langsung oleh Ketua Mahkamah Pak Soeharto mengatakan tapi ada warna lain. Gitu. Ada warna lain yang beredar dan sangat masif di tengah proses pemilu. Nah itu. Nah kemudian kalau terkait dengan El Nino, jadi tadi siang memang 2 Menko kita tidak clear untuk menyampaikan dan berusaha untuk selalu menyembunyikan hal yang ingin ditanyakan oleh Mahkamah. Sehingga kemudian pada saat ketika Pak Muhadjir boleh mencoba untuk beropini, boleh dikatakan berpihak kepada Presiden Joko Widodo, langsung diminta dihentikan oleh Pak Soehartoyo agar itu opini tidak boleh disampaikan. Baik. Nah saya ingin sampaikan begini, Bung Singkat Bram. saja. Bung Bram, kenapa bansos ini kita persoalkan dari sekian banyak, mulai dari usia cawapres, kemudian para penyelenggara pemilu yang dalam tekanan, dalam pengaruh, kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri, dan berikutnya adalah bansos itu. Bansos itu bayangkan di tahun 2024 itu ada 12,45 triliun. Padahal kita bandingkan itu Januari 2024 itu 12,45 triliun. Dan di bulan Januari yang sama di tahun 2023 itu hanya 3,88 triliun. Oke, baik. Kemudian kita turun lagi tahun berikutnya di bulan Januari tahun 2022 hanya ada 3,52 triliun.
Jadi antara Januari 2023 dengan Januari 2024 itu ada kenaikan 221%. Ini kan anomali Oke, yang luar Pak biasa. Zainuddin, saya dapat yang poin tidak Anda, Pak. mungkin terjadi kalau tidak karena ada proses pemilu yang sedang berlangsung, dan itu diputuskan pada bulan November setelah Gibran diputuskan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Oke, baik. Ini yang kemudian menarik bahwa tadi Majelis Hakim juga sudah mengatakan bahwa mengundang seorang presiden yang juga kepala negara sebagai simbol itu kemudian tidak elok. Tapi apa kemudian pertanyaan saya adalah, apakah kemudian hanya cukup pada 4 menteri atau kemudian harus juga mengundang para pejabat negara ataupun kepala lembaga lain? Tapi jangan langsung dijawab, Bapak-Bapak sekalian. Saya akan tanyakan nanti kepada Anda satu persatu. Tapi kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Tapi sebelum saya tanyakan kepada para narasumber, kita putarkan terlebih dahulu statement dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal tidak elok mengundang seorang presiden. Kita dengarkan bersama. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Oke, saya akan ke Bang Fahri Bahmi terlebih dahulu. Bang Fahri, jadi cukupkah kemudian 4 pembantu presiden, 4 menteri ini yang kemudian memberikan keterangan atau perlu diundang lagi seorang pejabat negara, seorang kepala lembaga, begitu Bang? Udah cukup lah. Oke. Karena kan ini dalil kan berkaitan dengan bansos. Kalau dalil berkaitan dengan bansos itu kan kebijakan yang sektoral. Kalau kebijakan yang sektoral itu kan harus kita dudukan dalam kerangka pemerintahan secara teknis, kan begitu. Jadi kalau memanggil 4 pimpinan departemen atau kementerian terkait yang berkaitan dengan itu, saya kira sudah sangat relevan. Kan kita beracara di Mahkamah Konstitusi ini kan dalam kerangka bagaimana membuktikan dalil. Kalau ada 100 dalil, 100 pembuktian, kan begitu kan? Kita saling crossing segala macam, crossing eksaminasi dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menghadirkan kebenaran material. Kebenaran material itu terikat dengan berbagai kaidah-kaidah pembuktian. Ada alat bukti itu terdiri dari saksi, dokumen, petunjuk, dan seterusnya. Kan begitu. Jadi yang kita ngomong hari ini dengan Bang Rai dan Bang Zainuddin, ini dalam rangka untuk bagaimana mendudukan peristiwa ini dalam wujud yang konkret sehingga menjadi alat bukti, kan begitu. Keterangan saksi salah satu alat bukti, satu saja alat bukti dari sekian alat bukti, ya kan? Karena hakim itu memutus perkara itu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, jadi yang dihadirkan 4 menteri tadi itu kan harus dihitung jadi 1 alat bukti. Nah, itu. Nah, jadi dalam rangka itu pemohon ini kan mendorong ke arah sana. Hakim berkepentingan untuk bagaimana mendudukan pijakan-pijakan yang kokoh untuk bagaimana menghadirkan satu putusan yang adil tentunya. Oke. Adil itu bukan saja untuk pemohon, untuk semua pihak termasuk pihak terkait dan seterusnya. Karena kenapa? Nanti ketika hakim itu memutus perkara ke depan, diharapkan sungguh jangan lagi ada kubangan-kubangan perdebatan yang tidak berkesudahan. Karena kita ini kan bernegara hukum. Putusan MK itu kan harus mengakhiri semua perdebatan yang terjadi hari ini. Karena kita terikat dengan prinsip finiri oportet ya. Jadi finiri litis oportet. Jadi perkara itu harus ada akhirnya. Baik. Jadi kalau dengan demikian ke depan itu mahkamah sudah tidak bisa lagi dituding bahwa mahkamah ini tidak adil, tidak equal. Padahal ini kan mahkamah dalam melaksanakan persidangan-persidangan ini kan terikat dengan prinsip-prinsip audi et alteram partem. Semua pihak itu diperlakukan sama seimbang. Bang Fahri, kira-kira seperti itu. Kalau saya tidak salah mengingat bahwa Selasa kubu Anda juga mengatakan ya undang saja kemudian Kepala BIN ketika saat itu pihak 03 atau pemohon nomor 2 ini mengatakan undang Kapolri begitu untuk memberikan penjelasannya. Iya, waktu itu konteksnya begini Mas, itu kan kami diskusi. Jadi pada akhirnya pada waktu itu kan awal mula itu kan para pihak ya dari pemohon 01 sama 03 mengajukan usul gitu kan. Nah pandangan kita bahwa acara bersengketa di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan hasil itu mempunyai corak beracara itu seperti inter partes. Dia itu seperti orang beracara data di pengadilan. Dia punya nuansanya seperti itu, walaupun dia ini nuansanya publik seperti itu. Jadi dengan demikian
para pihak itu tidak bisa seperti itu. Misalnya mengundang pejabat negara, lalu itu datang dari pintu para pihak. Kalau datang dari pintu para pihak, kami juga waktu itu mengatakan kami juga berkepentingan untuk menghadirkan Megawati atau menghadirkan para pihak yang lain yang dianggap relevan. Baik. Yang bisa menerangkan peristiwa-peristiwa apa saja yang bisa meng-counter atau adanya counter play. Kan seperti itu logikanya. Baik. Makanya pada saat itu, Hakim Konstitusi melihat gejala itu mengambil alih. Karena ini andaikan kalau mau dipanggil, ini untuk kepentingan mahkamah, bukan untuk kepentingan para pihak. Oke, Kan baik, seperti itu. baik, Bang Kan Fahri. mau ikuti selera para pihak kan kami juga punya selera dong. Kita juga bisa minta siapa saja pejabat yang punya relevansi dengan pokok perkara ini untuk dihadirkan. Oke, Kan betul. seperti itu kira-kira. Baik, oke. Kalau menurut Anda menjadi cukup, menurut kubu Anda menjadi cukup, saya tanyakan kepada Bang Zainuddin begitu. Jadi menurut pemohon 01, ini sudah cukup atau perlu lagi kemudian pejabat negara, kepala lembaga, kepala kementerian yang dihadirkan? Singkat saja. Begini Bung Bram, jadi sebenarnya kalau mau panggil banyak ya, karena ada yang mengusulkan ya, tadi sudah disinggung Bung Fahri, ada panggil Kapolri, bahkan Kapolda, kemudian penjabat kepala daerah. Namun sayang ya, sidang hari ini kan sidang terakhir dalam pemeriksaan ya. Jadi kita hanya diberikan kesempatan tanggal 16 nanti, selambat-lambatnya pukul 16 sore itu menyerahkan kesimpulan. Untuk mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan pembacaan putusan mahkamah pada tanggal 22 April yang akan datang. Namun demikian begini, bahwa memang apa yang disebut sebagai tadi sudah disinggung, audi et alteram partem itu mendengar keterangan para pihak. Jadi menteri itu memang inisiatif pertama dari permohonan kami ya, dari 01 untuk menghadirkan para menteri. Bahkan ada satu menteri yang luput tidak sempat dipanggil, itu Pak Zulhas ya, karena itu yang paling kampanye terang-terangan terbuka untuk membagi bansos itu dengan mengatakan ini hadiah dari Pak Jokowi. Oke, baik. Nah, namun kewenangan mahkamah dan mahkamah memang mengatakan bahwa silakan, memang ini dimohonkan oleh pemohon 01, namun kami yang berhak untuk memanggil, dan karenanya semua pihak, baik pemohon 01, pemohon perkara 02, paslon nomor 3, kemudian pihak terkait Pak Farid dan teman-teman, juga KPU, Bawaslu, tidak boleh bertanya. Baik. Jadi yang bertanya hanya 8 hakim itu. Artinya apa? Gini, Mas Bram, jadi tadi siang kalau Anda ikut sidang, itu salah satu hakim mahkamah yang mulia Prof. Saldi Isra itu menunjuk peta Indonesia. Di situ peta itu adalah permohonan kami yang kami buatkan dalam PPT dan kami tampilkan pada saat pembacaan permohonan di tanggal 28 itu. Itu adalah peta yang kami tunjukkan tentang intensi di mana Pak Jokowi berkeliling seluruh Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sambil membagi-bagi bansos itu. Nah, peta itu yang kemudian dikibar-kibarkan oleh Prof. Saldi Isra tadi siang. Oke, walaupun kemudian untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa soal bansos adalah soal serius, dan ini yang mempengaruhi kemenangan dan suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon 1, 2, dan 3. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Rey. Jadi Bang Rey, di sela atau kemudian waktu kita yang kemudian sempit, berkejaran juga dengan libur lebaran begitu, artinya harapan terakhir kita hanya tinggal menunggu kepada majelis hakim atau kemudian masih ada ruang untuk kita berharap mendengarkan keterangan lain? Bang Rey, singkat saja terakhir. Waduh, aku bicara yang tadi dong, yang presiden. Mungkin nanti di kesempatan lain ya Bang. Waktu kita sedikit lagi Bang. Oke. Jadi kan kalau kita dengar tadi pernyataan Pak Arief, yang mesti diundang itu semestinya presiden. Tetapi karena tidak elok, yang cukup diwakilkan oleh para menterinya. Saya kira pada tingkat tertentu ini seperti melukai prinsip bahwa semua orang sama di mata hukum. Mau itu presiden sebagai kepala negara, mau itu presiden sebagai kepala pemerintahan, kalau memang dibutuhkan kesaksiannya di dalam pengadilan, ya mestinya tidak ada halangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memanggil yang bersangkutan. Sehingga keterangannya jelas, karena memang seperti tadi disebutkan oleh Pak Arief juga, objeknya ini sebetulnya bukanlah menteri, objeknya ini adalah presiden yang diduga melakukan cawe-cawe, dan oleh karena itu yang semestinya hadir itulah presiden. Nah, mudah-mudahan catatan ini tidak, ya menurut saya sih tidak elok lah kalau kemudian karena sungkan, tidak elok, ya kan presiden tidak dipanggil. Tapi oke. Moga-moga masih ada kesempatan memanggil presiden di lain waktu yang Anda sebutkan itu tadi. Mana tahu keterangan 4 menteri ini dianggap kurang memuaskan, lalu para hakim punya inisiatif untuk langsung memanggil presiden hadir. Oke, baik. Sidang Mahkamah Konstitusi. Bapak, waktu kita sudah habis. Kesaksian terkait dengan berbagai
dugaan yang disebutkan itu tadi. Oke, tentu kita tunggu publik saja. hanya Karena bisa saya menunggu lihat begitu ya. hakim-hakim yang sekarang cuma yang bagus. Oke Bang Rey, kita menunggu bagaimana kemudian lanjutan dari respon para hakim. Terima kasih para narasumber sudah bergabung sama kami. Ada Bang Zainuddin Paru, Bang Sama-sama. Fahri Bahmid, serta Bang Rey Terima Rangkuti telah kasih, bergabung Bung sama Bram. kami. Selamat malam, sehat selalu Terima kasih, semuanya. Bung Ray.